Menangkal hipnosis. Kisah ini saya kutip dari buku Monster and Magical Sticks, karangan Steven Heller. Ia membagikan metafora berikut. Suatu sore, saya dan beberapa teman makan malam bareng di sebuah restoran. Pramusaji yang melayani kami orangnya antik. Seorang pria yang kaku, ketus, dan lamban. Kami terganggu dengan sikapnya itu. Saya pun jadi iseng ingin menggodanya. Ketika ia mengantarkan pesanan kopi kami, saya sentuh lengannya dan berkata, "Rupanya Anda sudah melupakan malam yang sangat spesial itu ya, dengan orang yang sangat spesial. Kejadian-kejadian yang mengesankan, perasaan-perasaan penuh kehangatan yang pastinya akan membuat Anda malu untuk menceritakannya kembali." Ia tampak bingung, namun sesaat kemudian wajahnya berubah sumringah. Ia lalu tertawa ngakak dan berkata, "Anda tahu saja, memang luar biasa sekali malam itu. Saya nggak ngerti bagaimana Anda bisa tahu kejadian itu." Lalu, ketika untuk kedua kalinya ia mendatangi meja kami, saya berkata, "Anda tahu nggak, ketika Anda mengingat kejadian menggembirakan itu, perasaan hangat mulai mengalir, sikap Anda mulai berubah, dan Anda terlihat lebih santai." Sepanjang malam itu kami menerima pelayanan yang luar biasa. Sikapnya menjadi sangat ramah. Ia bahkan berpesan jika kami berkunjung kembali agar mencarinya. Sebenarnya saya benar-benar tidak tahu apa yang pria ini halusinasikan. Apa yang saya katakan rupanya membawanya kembali ke kenangan masa lalunya. Ia lalu menemukan sebuah pengalaman yang mengisi celah komunikasi yang saya ungkapkan, dan kenangan itu membantunya mengubah keseluruhan sikapnya dalam hitungan detik. Apakah ini yang namanya sugesti hipnosis? Sugesti lewat kata-kata. Salah satu definisi klasik dari sugesti hipnosis adalah menggunakan kata-kata yang menyebabkan si subjek kembali ke sebuah waktu dan mendapatkan kembali sebuah memori yang menimbulkan pengaruh emosional. Kalau kita hubungkan dengan cerita Steven soal makan malamnya dan respon dari si pramusaji tadi, maka klop. Komunikasi Steven memungkinkan si pramusaji merespon lewat satu dari dua pilihan berikut. 1. Bertanya pada Steven cerita ngawur apa yang sedang ia utarakan. Atau 2. Merespon seperti yang pramusaji tadi lakukan. Kalau metafora dari Steven tadi dianggap sebagai hipnosis, mungkin istilah tepatnya adalah conversational hypnosis, atau hipnosis lewat percakapan, atau sugesti lewat kata-kata. Apapun namanya, tampaknya sugesti seperti ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan yang bernuansa emosional. Ruang terapi adalah salah satu contohnya. Selanjutnya, Steven membagikan lagi metafora yang kedua. Seorang pasien memasuki ruang seorang terapis, lalu duduk dan berkata, "Saya merasa down hari ini. Semalam saya kencan dengan seseorang. Tapi kencan saya yang semalam ini benar-benar melukai saya.
Si terapis merespon, "Saya paham, itu rasanya benar-benar tidak enak." Apa sesungguhnya yang si terapis ini pahami? Apakah ia terkenang dengan kencan buruknya? Atau ia teringat dengan ucapan ketus pacarnya yang merasa terganggu oleh teleponnya? Atau ia merasa terluka karena pacarnya ternyata lebih tertarik pada teman kosnya? Kita tidak tahu apa yang si pasien maksudkan dengan "kencan saya yang semalam ini benar-benar melukai saya." Bisa jadi ia benar-benar terluka karena kepalanya dipukul dengan asbak. Si terapis merespon pernyataan "kencan saya yang semalam ini benar-benar melukai saya" dengan berhalusinasi, lalu mengisi celahnya dengan gambaran-gambaran, perasaan-perasaan, dan respon-respon dari sejarah masa lalunya sendiri. Dari metafora tadi muncul satu pertanyaan. Sebenarnya, siapa yang sedang menghipnosis siapa? Menurut Stephen, dalam proses terapi, cuma ada dua kemungkinan. Anda menggunakan hipnosis, atau pada akhirnya Anda dihipnosis oleh klien Anda. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan bahwa kata-kata bisa menghipnosis seseorang. Anda kini juga tahu apa yang harus dilakukan jika suatu waktu Anda nanti dihipnosis oleh seseorang. Ada dua kemungkinan. Anda bisa menangkalnya dengan membuang muka dan pergi begitu saja, atau membaliknya, Anda yang kini justru menghipnosis dia. Asik kan?